Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Al-Farizi dengan NIM D423.004 dan saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang kedua dari mata kuliah Elektronika Daya dengan materi perbedaan antara power, instantaneous, RMS, dan rata-rata. Daya sesaat atau instantaneous power adalah daya sesaat. Daya sesaat adalah daya listrik yang dihitung pada setiap titik waktu dalam suatu rangkaian. Daya ini bervariasi sepanjang waktu dalam sistem AC karena tegangan arus terus berubah dalam bentuk gelombang sinusoidal. Dan rumusnya di sini adalah seperti ini, di mana V sama dengan tegangan sesaat pada waktu dan I sama dengan arus sesaat pada waktu. Daya RMS, root mean square power. Daya RMS adalah daya efektif dalam suatu rangkaian AC yang ekuivalen dengan daya DC yang menghasilkan jumlah panas yang sama dalam suatu resistor. Konsep RMS dalam tegangan dan arus. Yang pertama adalah tegangan RMS adalah nilai efektif dari tegangan AC yang menghasilkan daya setara dengan tegangan DC. Yang kedua adalah arus RMS adalah nilai efektif dari arus AC yang memberikan efek panas yang sama dengan arus DC dalam suatu resistor. Rumus dari daya RMS adalah seperti ini. Daya rata-rata atau average power. Daya rata-rata adalah daya yang dikonsumsi atau disuplai oleh beban dalam satu siklus penuh gelombang AC. Daya ini dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari daya sesaat selama satu periode. Rumusnya adalah ini. Untuk sistem murni dalam gelombang sinusoidal, daya rata-rata diberikan oleh, dan ini adalah dimana adalah cos adalah faktor daya, yaitu perbedaan fase antara tegangan dan arus. Perbedaan antara instantaneous power dan daya RMS dan daya rata-rata. Yang pertama, perbedaan dari instantaneous power adalah daya yang berubah setiap saat dalam rangkaian AC. Kedua, dihitung dari perkalian tegangan dan arus pada setiap momen waktu. Ketiga, bisa bernilai positif atau negatif tergantung fase tegangan dan arus. Keempat, digunakan dalam analisis dinamis rangkaian elektronika daya. Yang kedua adalah daya RMS. Yang pertama, nilai daya efektif dalam sistem AC setara dengan daya DC yang menghasilkan panas yang sama. Kedua, dihitung menggunakan nilai RMS, tegangan, dan arus. Yang ketiga, digunakan dalam sistem tenaga listrik PLN dan perangkat elektronik. Perbedaan ketiga adalah daya rata-rata. Yang pertama adalah nilai rata-rata daya yang dikonsumsi dalam siklus AC. Kedua, dihitung menggunakan tegangan RMS, arus RMS, dan faktor daya. Yang ketiga, selalu lebih kecil dari daya sesaat maksimum karena mempertimbangkan efisiensi daya. Fenomena total harmonic distortion atau THD. Fenomena total harmonic distortion THD. Total harmonic distortion adalah ukuran jumlah distorsi harmonik dalam suatu sinyal listrik atau gelombang. Distorsi harmonik terjadi ketika ada gelombang sinusoidal tambahan dengan frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamental dalam suatu sistem listrik atau elektronik. Penyebab dari THD yaitu adalah yang pertama, beban non-linear seperti dioda, rectifier, inverter, dan switching power supply yang tidak menghasilkan arus sinusoidal sempurna. Yang kedua adalah peralatan elektronik modern seperti lampu LED, motor variabel frekuensi, dan UPS, dan perangkat switching lainnya. Yang ketiga, sumber listrik tidak ideal seperti generator yang mengalami gangguan atau fluktuasi. Rumus THD. Total harmonic distortion dihitung berdasarkan rasio antara jumlah daya dari semua komponen harmonik dengan daya dari komponen fundamental. Ini dia rumus dari
total harmonic distortion, yang dimana V1 sama dengan tegangan atau arus fundamental, V2, V3, V4 sampai Vn tegangan atau harmonik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika dalam bentuk daya, rumus dari THD akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah jenis harmonik dalam THD. Yang pertama adalah harmonik kedua, 2 kali frekuensi fundamental. Dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada inti transformator. Yang kedua adalah harmonik ketiga, 3 kali frekuensi fundamental. Bisa menyebabkan arus netral berlebih dalam sistem 3 fasa. Yang ketiga adalah harmonik kelima dan ketujuh, mempengaruhi operasi motor listrik, menyebabkan getaran dan kehilangan efisiensi. Selanjutnya adalah dampak THD dalam sistem listrik. Yang pertama adalah pemanasan berlebih. Yang kedua, efisiensi menurun. Yang ketiga, gangguan pada peralatan elektronik. Yang keempat, resonansi listrik. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis rangkaian rectifier AC DC. Jenis-jenisnya adalah half wave rectifier, menyearah setengah gelombang. Cara kerjanya adalah hanya menggunakan satu dioda untuk menyearahkan sinyal AC. Yang kedua, saat siklus positif, dioda konduksi mengantarkan arus dan tegangan diteruskan ke beban. Yang ketiga, saat siklus negatif, dioda tidak konduksi sehingga tidak ada arus yang mengalir. Keempat, hasilnya adalah tegangan DC yang berdenyut karena hanya ada satu bagian dari sinyal AC yang digunakan. Full wave rectifier, penyearah gelombang penuh. Cara kerjanya adalah menggunakan 2 dioda transformator center tap atau CT. Yang kedua adalah saat siklus positif, dioda pertama konduksi sementara dioda kedua mati. Yang ketiga, saat siklus negatif, dioda pertama mati dan dioda kedua konduksi. Yang ketiga adalah tegangan keluaran menjadi DC berdenyut dengan frekuensi 2 kali lebih tinggi dibandingkan half wave rectifier. Selanjutnya adalah bridge rectifier atau jembatan dioda. Cara kerjanya adalah yang pertama, menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan. Yang kedua, saat siklus positif, 2 dioda pertama konduksi sementara 2 dioda lainnya mati. Yang ketiga, saat siklus negatif, 2 dioda lainnya konduksi membalik polaritas sehingga arus tetap mengalir dalam arah yang sama ke beban. Yang keempat, menghasilkan DC dengan riak lebih kecil, lebih baik dibandingkan half wave. Selanjutnya adalah controller rectifier, penyearah terkendali dengan SCR silicon controller rectifier. Cara kerjanya yaitu adalah pertama, menggunakan SCR thyristor sebagai pengganti dioda. Kedua, SCR dapat dikendalikan kapan mulai menghantarkan arus dengan memberikan sinyal pemicu kepada gate signal. Ketiga, tegangan keluaran bisa dikontrol dengan menunda sudut penyalaan SCR yang dikenal sebagai phase control. Yang keempat, biasanya digunakan dalam aplikasi daya tinggi yang memerlukan pengaturan tegangan output. Jenis-jenis rangkaian konverter DC-DC. Jenis-jenisnya yang pertama adalah DC-DC converter. DC-DC converter adalah rangkaian elektronik yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya, baik menaikkan bus, menurunkan buck, atau mengubah polaritas. Berikut adalah jenis-jenis utama konverter DC-DC. Buck converter atau step down converter berfungsi menurunkan tegangan DC dari level tinggi ke level yang lebih rendah dengan efisiensi tinggi. Cara kerjanya itu pertama adalah menggunakan transistor MOSFET atau IGBT sebagai saklar. Yang kedua adalah induktor menyimpan energi saat transistor aktif lalu melepaskannya saat transistor mati. Yang ketiga adalah dioda atau MOSFET, digunakan untuk menjaga arus tetap mengalir ke beban saat transistor mati. Yang keempat, kapasitor filter digunakan untuk menghaluskan output tegangan. Yang selanjutnya adalah bus converter atau step up converter, berfungsi meningkatkan tegangan DC dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Cara kerjanya adalah saat saklar MOSFET atau IGBT aktif, induktor menyimpan energi. Yang kedua adalah saat saklar mati, energi yang tersimpan dilepaskan
beban melalui dioda dan kapasitor. Ketiga, tegangan output lebih tinggi dari tegangan input. Dan selanjutnya adalah buck bus converter, berfungsi meningkatkan atau menurunkan tegangan output tergantung pada rasio duty cycle (DWM). Cara kerjanya adalah saat saklar aktif, induktor menyimpan energi. Yang kedua, saat saklar mati, energi dilepaskan melalui dioda ke beban. Yang ketiga adalah popularitas output berbalik dibandingkan input. Yang selanjutnya adalah SEPIC converter, single ended primary inductor converter, berfungsi menyesuaikan tegangan output menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari input tanpa membalik polaritas. Cara kerjanya yang pertama adalah menggunakan dua induktor untuk menyimpan dan melepaskan energi. Yang kedua, tidak membalik polaritas seperti buck bus converter. Yang ketiga adalah output atau positif dibandingkan input. Chuck converter, berfungsi menyesuaikan tegangan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari input seperti buck bus, tetapi dengan riak tegangan lebih kecil. Cara kerjanya adalah yang pertama, menggunakan dua induktor dan kapasitor kopling untuk menyaring tegangan output. Yang kedua adalah polaritas output terbalik dibandingkan input. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.